dan Om Swastiastu. Saya pendamping sosial PKH. Pada pencegahan dan penanganan stunting kali ini kita akan membahas sesi 4, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Setelah melakukan kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk stimulasi pada janin, serta dapat mempraktekkan stimulasi pada janin atau bayi dalam kandungan. Bagaimanakah perasaan ayah dan ibu ketika mendengarkan lagu atau nyanyian? Pernahkah ayah dan ibu memperdengarkan lagu, nyanyian, atau lagu pujian pada janin dalam kandungan? Memperdengarkan suara, nyanyian, lagu-lagu pujian yang lembut dan menenangkan, serta mengucapkan kata-kata yang baik yang dilakukan oleh ayah dan ibu pada janin adalah salah satu bentuk stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan, baik berupa suara, cahaya, maupun sentuhan, merupakan stimulasi yang dapat dilakukan oleh ayah dan ibu kapan dan di mana saja. Ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya, dan sentuhan kepada janin. Stimulasi pada janin sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena pada usia janin 0-10 bulan, sel saraf pada janin mulai tumbuh. Ini adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak, karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel saraf atau neuron. Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan sinaps atau hubungan antar sel saraf. Semakin banyak sinaps yang terbentuk, maka semakin optimal fungsi otaknya. Semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Prinsip dalam pemberian stimulasi pada janin yaitu ibu hamil harus menjaga kondisi emosionalnya seperti sedih, kesal, marah, dan lain-lainnya karena akan berpengaruh pada kondisi emosional janin yang akan berdampak pada tumbuh kembang janin yang ada di dalam kandungannya. Gunakan kata-kata baik dan penuh optimisme karena semua yang diucapkan akan direkam oleh janin tersebut. Selanjutnya, gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Contohnya untuk menstimulasi cahaya dapat digunakan lampu senter atau sinar matahari pagi. Ibu hamil tidak diperbolehkan memberikan stimulasi cahaya menggunakan senter HP. Dan yang terakhir adalah lakukan stimulasi tidak berlebihan. Cukup dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam, masing-masing tidak lebih dari 30 menit. 3. Kapan stimulasi yang baik dilakukan pada janin? Stimulasi pada janin dapat dilakukan pada trimester pertama. Jenis stimulasinya adalah stimulasi sentuhan. Kegunaannya pembentukan jaringan otak, gerakan refleks, dan janin juga mulai bertumbuh. Alat bantu yang digunakan adalah tangan orang tua atau keluarga terdekat, yaitu dengan cara menyentuh atau mengelus perut pada ibu hamil. Selanjutnya adalah stimulasi pada trimester kedua. Jenis stimulasinya adalah stimulasi suara dan stimulasi cahaya. Stimulasi suara, kegunaannya fungsi pendengaran mulai berkembang. Stimulasi suara dapat dilakukan dengan cara memperdengarkan musik syahdu, musik rohani, atau kata-kata positif. Jenis stimulasi cahaya, kegunaannya adalah fungsi mata dan otak sudah mulai tumbuh. Alat bantu yang digunakan adalah lampu senter dan sinar matahari. Ibu hamil tidak diperbolehkan menggunakan senter HP pada saat memberikan stimulasi pada janin. Dan pada stimulasi trimester ketiga, jenis stimulasinya adalah sama, yaitu stimulasi suara dan cahaya. Kegunaannya pertumbuhan otak, pendengaran, penglihatan, dan perasaan berjalan menuju sempurna. Alat bantu yang dapat digunakan juga adalah senter dan sinar matahari. Janin dalam kandungan perlu mendapatkan stimulasi dan gizi yang baik melalui ibu hamil, sehingga anak lahir cerdas, sehat, dan tidak stunting.